Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa? Berjumpa lagi dengan saya Zaskia Mika dalam acara Berita Islami Masa Kini. Udah cukup lama juga saya tidak menemani Anda, dan pastinya Berita Islami Masa Kini juga masih punya berita yang sangat menarik buat kita semua. Seperti yang sekarang ini kita akan membahas tentang anak-anak. Seperti kita tahu bahwa anak-anak itu kan punya peran yang penting sekali untuk terbentuknya bagaimana dia menjadi manusia di masa depannya. Nah, setelah ini kita punya tayangan tentang anak-anak yang punya potensi sangat luar biasa. Langsung saja kita saksikan beritanya berikut ini. Anak-anak luar biasa di Indonesia. Pemirsa, memiliki seorang anak itu memang sebuah anugerah terindah, terutama bagi para pasangan muda yang baru menikah. Selain anugerah, anak juga dapat menjadi tempat untuk meneruskan cita-cita bagi orang tuanya. Ya, anak merupakan sebuah amanah atau titipan. Namun ini bukanlah hanya sekedar titipan belaka, tetapi justru merupakan titipan harta yang paling berharga dan harus dijaga, dirawat, dan dididik agar menjadi penyejuk hati, baik bagi kedua orang tuanya maupun orang-orang yang ada di sekitarnya. Didikan orang tua adalah masa depan anak kelak. Jika didikan orang tuanya baik, maka insya Allah anak tersebut akan menjadi anak yang luar biasa. Tapi pemirsa, sebenarnya adakah anak-anak yang memiliki kemampuan yang hebat dibandingkan orang-orang dewasa? Dan inilah ulasannya dari tim Berita Islami Masa Kini. Pemirsa, anak-anak kecil yang memiliki kemampuan hebat ternyata tidak terjadi di luar negeri saja, tetapi di Indonesia juga mempunyai anak-anak yang hebat dan tidak kalah dengan anak-anak di luar negeri. Pemirsa, tidak memungkiri, pasti di antara kita belum banyak yang khatam atau bahkan belum hafal Al-Quran. Tetapi ada seorang anak kecil berasal dari Bangka yang masih berusia 5 tahun yang dapat menghafal secara fasih 29 juz di dalam Al-Quran. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Innal muttaqina mafaza. Hadaiqa wa a'naban wa kawaiba athaban wa ka'san dihaqa. La yasma'una fiha lagwan wa la kizzaba. Jazaa'an min rabbika ata'an hisaba. Rabbis samawati wal ardi wa ma bainahuma rahmani la yamlikun. Tidak hanya itu, Musa pun hafal secara detail di mana letak ayat di dalam Al-Quran. Menurut penuturan ayahnya, sejak di dalam kandungan, Musa memang sudah dikenalkan dengan bacaan Al-Quran. Ketika Musa menginjak usia 2 tahun, Musa telah diperkenalkan huruf-huruf hijaiyah dan diberikan pengajaran untuk menghafal Al-Quran oleh kedua orang tuanya. Selain hafal kitab suci, Musa juga selalu melakukan ibadah di malam hari, semisal sholat sunnah. Dan setelah beribadah di malam itu, Musa tidak tidur lagi, tetapi menunggu waktu subuh tiba. Musa hanyalah seorang anak kecil biasa, tetapi karena hafalan Al-Qurannya itulah yang membuat dirinya menjadi seorang anak yang mulia. Subhanallah. Di zaman sekarang, jejaring sosial merupakan salah satu unsur terpenting dalam hidup yang serba canggih ini. Penciptaan jejaring sosial memang tidak semudah memakainya, dan biasanya yang menciptakan adalah orang-orang dewasa yang sangat fasih akan teknologi sekarang. Tapi, siapa sangka bahwa ada salah satu jejaring sosial yang ternyata dibuat oleh seorang anak yang berumur belasan tahun. Ya, dia adalah Muhammad Yahya Harlan. Ia merupakan anak muda pertama dan termuda yang membuat situs jejaring sosial khusus Muslim di Indonesia, yaitu salingsapa.com. Ya, sejak usia 2 tahun, Yahya memang menyukai komputer dan apapun yang berhubungan dengan IT. Jejaring sosial yang ia buat tersebut cukup terlihat berbeda dengan jejaring sosial lainnya. Kelebihan dari jejaring sosial ini adalah memiliki berbagai konten Islami, seperti adanya fitur Al-Quran, fitur Hasanah, dan fitur radio Saling Sapa. Hingga sampai saat ini, salingsapa.com telah mencapai lebih dari 400.000 member. Pemirsa, selama ini kita ketahui mengenai pembuat antivirus komputer itu hanyalah orang-orang dewasa saja. Tapi ternyata mindset seperti itu dikalahkan oleh adanya penemu baru. Ya,
ada seorang anak kecil yang masih sangat muda yang berhasil membuat antivirus untuk komputer. Antivirus ini ia buat selama setahun dengan menggunakan komputer usang milik keluarganya. Walaupun ini hanya sekedar ciptaan seorang bocah umur belasan, namun antivirus berbasis Visual Basic ini cukup mampu dalam melawan virus lokal ataupun global. Tampilan grafis yang sederhana, serta dukungan database virus yang terus-menerus diperbarui, membuat Artaf antivirus ini banyak diunduh. Dan saat ini Artaf sudah di-download lebih dari 26.000 pengguna, baik dari dalam maupun luar negeri. Pemirsa, mungkin di antara kita masih ada yang belum hafal atau bahkan belum bisa membaca peta dunia. Tetapi, ada seorang anak kecil yang sudah bisa membaca peta dunia di saat usianya 5 tahun. Ya, Muhammad Itqan Alexander atau yang biasa disebut Alex ini mendapatkan sebuah rekor muri sebagai pembaca peta dunia termuda. Bagaimana tidak? Di saat umurnya yang masih kecil, di mana anak-anak kecil lain pikirannya masih bermain, tapi Alex justru sudah hafal bendera dan ibu kota negara dengan jumlah terbanyak. Tidak hanya itu, Alex juga bisa membaca tulisan Latin ketika ia berusia 2,5 tahun, mampu berhitung pada umur 3 tahun, dan mampu membaca tulisan Arab di usia 4 tahun. Selain itu, Alex juga tahu di mana letak negara-negara di dalam peta, di kawasan mana, serta mengetahui sebagian besar ibu kota negara. Dan untuk peta Indonesia, Alex hafal semua letak provinsi dan ibu kotanya di peta. Pemirsa, bermain games ternyata tidak hanya dari kalangan orang dewasa saja. Tapi sekarang anak-anak juga menyukai game. Bahkan ada orang tua yang sengaja membelikan anaknya sebuah gadget untuk bahan main anaknya itu. Namun siapa bilang anak Indonesia itu cuma bisa main game saja? Ternyata ada anak-anak Indonesia yang berbakat bahkan juga bisa buat game sendiri. Ya, dia adalah Fahma Waluya Rosmansyah yang berumur 12 tahun. Dan adiknya Hania Pracika Rosmansyah berusia 6 tahun. Kakak beradik ini adalah peraih penghargaan Winner Apikta Awards 2010, kategori Secondary Student Project di Kuala Lumpur, Malaysia. Prestasi yang mereka peroleh ini melalui karya yang berupa kumpulan program game edukasi sederhana yang dibuat menggunakan Adobe Flashlight untuk sebuah handphone. Aplikasi ini diciptakan untuk anak-anak supaya dapat belajar huruf, angka, warna, bahasa Inggris, dan doa-doa. Keberhasilan yang mereka peroleh sangat istimewa, karena Fahma Waluya dan adiknya Hania Pracika sukses mencetak rekor baru untuk peserta termuda yang berhasil meraih juara Apikta. Pemirsa, melihat dari kemampuan anak-anak yang luar biasa, tentu kita pasti merasa bangga bahwa Indonesia ternyata memiliki anak-anak yang hebat, dan malu kenapa kita yang berusia di atas mereka tidak dapat memiliki kemampuan seperti itu. Tapi pada intinya kita tetap harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas apa yang telah diberikan kepada kita. Pemirsa, jangan kemana-mana, karena akan ada pembahasan selanjutnya mengenai siapa saja anak-anak luar biasa di Indonesia Part 2.